Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Siti Aisyah Andani. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi teks anekdot. Tolong dicermati ya. Baik, langsung saja pada materi. Apa itu anekdot? Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik akan banyak menjumpai teks dalam pelajaran. Salah satu teks yang akan dijumpai dan yang akan dipelajari adalah teks anekdot. Teks anekdot dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik saat membaca buku ataupun saat berselancar di internet. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga seringkali mendengar atau membaca cerita lucu. Cerita lucu tersebut bisa jadi hanya sebuah rekaan, tetapi banyak juga yang didasarkan pada cerita nyata. Ada cerita lucu yang dibuat benar-benar untuk tujuan menghibur, tetapi ada juga yang dibuat untuk tujuan lainnya. Setelah sebelumnya mencari tahu mengenai apa itu anekdot, langsung saja pada pengertiannya. Anekdot adalah salah satu cerita yang banyak beredar di masyarakat. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting atau tokoh masyarakat berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan sebuah cerita lucu dengan menambahkan sebuah unsur rekaan. Seringkali partisipan atau pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan sebuah hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Pada intinya, anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan dengan menambahkan kritik secara halus agar tidak menyinggung pihak-pihak lain. Selanjutnya yaitu ciri-ciri anekdot. Anekdot memiliki 4 ciri khusus. Yang pertama yaitu sebuah teks yang mendekati perumpamaan. Perumpamaan pada sebuah teks dengan struktur anekdot mendekati sebuah bentuk dongeng. Layaknya sebuah cerita yang imajinatif, ditambahkan dengan segala bentuk hal nyata yang benar-benar terjadi di masyarakat. Ciri yang kedua yaitu menampilkan tokoh-tokoh atau figur penting yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Biasanya pada sebuah teks anekdot, terdapat tokoh atau figur yang ada dalam dunia nyata dan mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu anggota masyarakat, anggota dewan, atau tokoh pemerintahan. Ciri yang ketiga yaitu memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tetapi menyindir. Seperti pengertian anekdot yang sebelumnya, teks dengan ciri anekdot memang dibuat untuk memberi kritik dengan cara yang berbeda, semacam guyonan yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu seperti menyindir. Biasanya menyindir di sini berkaitan dengan isu sosial dalam negeri yang sudah menjadi sebuah rahasia umum. Ciri yang keempat yaitu terselip kritikan dengan sebuah tujuan. Bab pertama pada materi anekdot yaitu mendata isi anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan diambil berdasarkan kejadian nyata yang sebenarnya. Tetapi dalam setiap cerita anekdot selalu terdapat makna tersirat di dalamnya. Makna teks anekdot membawa fungsi sosial yang bertujuan mengkritik atau menyindir. Kritik dan sindiran tersebut diperoleh dari realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan melalui sebuah lelucon sehingga tidak terkesan menghakimi atau menyudutkan pihak tertentu.
Cerita dalam anekdot dikemas dalam bentuk lelucon, berisi kritik atau sindiran yang melibatkan tokoh-tokoh yang dikenal oleh masyarakat. Berbentuk narasi singkat yang mengandung tokoh, alur, dan latar. Anekdot dapat juga diungkapkan dalam bentuk gambar atau ilustrasi. Biasanya dapat kita temukan di media cetak berupa komik atau di media elektronik ataupun meme-meme yang tersebar di internet. Pertanyaan yang sering diberikan mengenai pokok-pokok isi anekdot. Yang pertama yaitu, siapa tokoh yang diceritakan dalam anekdot tersebut? Yang kedua yaitu, masalah apa yang diangkat dalam cerita anekdot tersebut? Yang ketiga yaitu, unsur humor yang terdapat dalam cerita anekdot tersebut atau unsur humor yang dijadikan dalam sebuah anekdot. Yang keempat yaitu pesan tersirat yang terdapat dalam anekdot tersebut. Selanjutnya yaitu kritik dalam anekdot. Kritik dalam anekdot seringkali disampaikan dalam sebuah bentuk sindiran. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Tujuannya agar pesannya disampaikan oleh pengkritik dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Untuk itulah penulisnya menggunakan ungkapan yang berupa kata, frasa, atau kalimat idiom atau bukan sebuah makna sebenarnya. Selanjutnya yaitu perbedaan humor dan anekdot. Humor dan anekdot memiliki beberapa aspek berbeda. Aspek pertama yaitu ide cerita. Dalam anekdot, ide cerita diambil dari peristiwa nyata, sedangkan humor dibuat dari rekaan. Aspek kedua yaitu isi. Anekdot mengambil masalah yang terkait dengan tokoh publik atau tokoh yang menyangkut orang banyak. Sedangkan dalam humor, masalah yang diambil yaitu berdasarkan sebuah kisah sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari atau umum. Aspek yang ketiga yaitu fungsi komunikasi. Dalam anekdot, fungsi komunikasi yaitu menyampaikan kritik atau sindiran. Sedangkan dalam humor, aspek komunikasinya yaitu untuk menghibur. Aspek yang keempat yaitu makna tersirat. Dalam anekdot, dalam setiap ceritanya selalu terdapat makna tersirat. Sedangkan dalam humor, tidak terdapat makna tersirat. Atau setiap cerita yang dibuat dalam humor dapat langsung dipahami. Aspek yang kelima yaitu bentuk. Dalam anekdot memiliki struktur yang berbeda, yaitu mulai dari abstrak, orientasi, krisis, dan koda. Sedangkan humor tidak memiliki struktur dalam teksnya.